lagi, siapa tahu dapat info yang detail gitu. Jadi di sini itu tempatnya Mas D. Westlife-nya Mas D di sini. Kita sempet PR rame-rame gitu. Agak serem tapi ini karena pas aku lihat ke atas itu melek. Sama. Kenapa ada chandelier? Om Misi, Bowo. masalah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mungkin itu ya yang memberikan energi mengintimidasi juga karena dia. Pas dirasakan lagi belakangnya itu memang sosoknya ada hubungannya dengan D. Yang paling jelas adalah dia selalu bilang mau cari jalan keluar. Oke, Saradix, kita sekarang sudah berada di daerah Jakarta Utara. Yoi. Dan Bang Fadi udah mendapatkan informasi tentang lokasi. Silakan Bang Fadi. Ya, jadi rumah ini tuh cukup lumayan besar ya. Terus juga kosong dari 2014. Jadi dulu yang menghuni rumah ini tuh ada satu keluarga Tionghoa gitu. Terus mereka katanya ngerasa si anak-anak yang ini dan keluarga itu katanya banyak terjadi gangguan sampai akhirnya ngebuat berantem keluarga dan akhirnya orang tuanya pisah. Oke. Habis itu ketika pisah mereka cabut ke luar negeri, ya udah rumah ini terbengkalai. Nah dari situ kosong. Kan di sini kan lumayan ya banyak perumahan-perumahan besar juga kan. Namanya juga Jakarta Utara ya kan. Nah ini kadang-kadang suka ada yang lewat. Nah security lewat sempet katanya ngeliat ada penampakan sosok rame gitu jadi kayak penampakan sekeluarga di dalam rumah ini. Padahal dia tahu rumah ini kosong. Itu dia masuk. Pingsan habis itu. Udah itu aja. Dan abis itu baru besokannya, karena nggak pulang kan, dicariin ketemu, gitu. Dia pingsan. Masih pingsan? Masih. Terus ada satu lagi, ada warga yang bilang katanya di sini tuh banyak aktivitas, Mbak. Oke. Ada yang apa marah-marah, jadi berisik kayak marah-marah gitu. Ada yang nangis, sama ada apa Le? Lupa satu lagi. Iya emang cuma dua, gue ngetes lu doang, takut lu nggak fokus. Gitu doang, Le. Marah-marah sama nangis. Bisa jadi residual ya, No? Cuman kalau dari Wisnu... Oh ya make sense sih, bisa jadi. Kalau dari Wisnu tadi pas awal masuk, yang dirasain pertama apa, No? Ada sosok yang prominent gitu ya, tapi laki-laki nih dari atas. Itu sih, tapi belum tahu. Mungkin ada hubungannya sama gangguan yang tadi abang bilang tentang keluarga yang pernah tinggal di sini gitu. Berarti gangguannya, tadi abang bilang ada gangguan kan? Berarti gangguan dari luar sampai keluarganya ini tuh jadi cekcok, jadi berantem terus gitu ya? Katanya begitu. Gangguan non fisik. Entah memang
rumah ini atau memang kiriman kan kita nggak Nah, tahu. itu nggak tahu. Gitu. Tapi tadi Mbak tanya yang prominent ya itu laki-laki Nuno ya. Bentar. Oh, Nono udah lihat. Bentar. Apa permanent apa artinya? Yang paling Kelihatan. Oh, Oke, lanjut. Bingung sendiri gue tadi. Ya udah kita langsung aja sih sebenarnya kita lihat apakah yang menyebabkan. Oh, satu lagi Mbak. Apa? Aku tadi sebelum mulai kan sempat minta tolong kalau bisa nggak apa-apa dibuka aja dulu. Kalau misalnya memang ada jendela, dibuka-bukain. Ini lumayan agak sesek ya. Kan kalau dilihat ceilingnya Iya. Apa? kalau dilihat kan ceilingnya agak lumayan tinggi, nggak pendek-pendek banget. Dan gue ngerasa ini pengap banget. Gue pengen coba kalian nanti yang nggak ikut syuting siapa nih? Fixer tolong buka-bukain jendela. Karena biasanya rumah yang pakai marmer itu adem. Ini sebenarnya nggak usah ngomongin buka jendela, itu buset. Lo lihat senternya itu tuh, blong banget itu, kagak ada pintu. Enggak, pelong. Oh, kebuka. Enggak. Anjir kok panas? Sabar. Itu belum ya? Tenang. Anjir panas. Bang, nafas jadi pendek. Nggak tahu ya aku ya. Aku. Sama. Tapi gue udah punya sebuah teori sebenarnya. Apa tuh? Setelah gue tadi lihat-lihat, cuman nggak tahu bener atau enggak, ntar jalanin dulu aja. Oke, teori nanti lo buka. Nah, teori gue kasih tahu. Misalnya teorinya tuh kenapa kalau sampai akhirnya keluarga ini yang tadi kalau misalnya emang ada kiriman atau apa jadi berantem, kayaknya gue punya teori. Oke. Tadi soalnya gue kan jalan-jalan tuh, terus gue menemukan sesuatu yang menurut gue akhirnya make sense ketika dari laporan lo tadi. Oh. Oke, sabar, tenang. Oke, jadi hari ini tim akan saya bagi menjadi 3. Ya. Fadi, Sarah, Wisnu pegang kamera sendiri-sendiri. Anjay. Cedera Mbak, aduh. Enggak. Aduh. Terus enggak jadi cedera. Enggak. Oh, nggak jadi, kenapa? Bentar. Enggak jadi. Enggak deh, kameranya cuma 2 itu, kamera yang gelap-gelapnya. Artinya bagi 2. Fadi sama Demian, Wisnu sama Sarah. Tim Amerika. Ya. Gitu. Jadi masuk dulu pakai kamera itu aja. Night vision. Ip, Bisa dapet. Kameranya udah siapin? udah dong. Udah. Aku udah minta. Terus? Ini ada berapa lantai? 2 apa 3 ya? 2. Oke, berarti yang mau ke atas siapa? Ya tentulah. Mbak aja. Enggak, bukan karena gue takut. Karena Wisnu tadi udah prominent. Benar ya bahasa Inggris? Ada sosok di atas. Lah, kalau kita lewat aja kagak tahu apa-apa kita, ya nggak? Nah, Enggak. kayak orang tolol gue sama Pak Dem. Nanti. Papasan bang, Ya. siapa tahu. Mau pakein kamera juga bagi enggak? Anak-anak, cuman kan gelap ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak apa-apa ya, coba itu dulu ya. Oke. Aku takut. Oke, mana Boy? Silakan. Gue juga kocak lagi photoshoot ke kamar mandi gue. Abang, kenapa? Kamar mandi gelap banget. Lah kenapa? Ketakut anjing gue bilang gitu. Nggak takut cicak, soalnya kan Enggak ada cicak. bukan. Kecoa kamar mandi aku kecoa. Pada megang kamera, Nunu. Silakan, Nu. Boleh di itu. Nunu masih inget nggak pegang kamera? Anjay. Ini langsung di play atau Dulu gimana? diary Misteri Sarah 2016 kita cuman berempat. Iya kan? Aku kemana? Nunu pegang kamera Aku belum lahir ya? sama ada Lutfi dulu. Ya. Oh iya. Ini mau di record dari sekarang? Sekarang aja. Yuk, roll. Oke, Udah, Bang. roll. Nah, ini merah-merah. Boy. Oke, record. Udah? Oke, yuk. Yuk, Ini tinggal dulu aja deh. biarin aja. Masa mau dibawa-bawa? Matiin lampu. Ya. Jadi waktu pas awal kita dari monitor, Mbak tuh langsung memutuskan untuk langsung bagi jadi 2 tim. Dan Mbak langsung pengen pakai kamera night vision. Jadi Mbak sama Mas Nunu Oke, Nu. ke atas, Mas Nunu yang megang kamera, gue sama Pak Dem di lantai bagian bawah, Pak Dem yang megang kamera. Oh, ini Nu. Gede cuy. Oke, ayo Nu. Ini nyalain dulu ya, Nu. Mbak, tadi ada, nah di situ Mbak. Di situ Mbak. Suara di sono, guys. Hmm. Let's go. Gede Pak. Oh iya lopong ya. Cuy. Dulu sih
Lihatnya laki-laki lagi ya Mbak? Atau perempuan ya? Soalnya rambutnya nggak Kita cek cicak dulu. Oke, aman. Ngerinya. Ish. Ini seru juga kalau kayak gini ya Mbak ya? Iya kata gue. Kita. Oh, ini bisa jadi kalau nggak meja makan keluarga, ini meja tengah aja sih. Mana? Kamu akan mati. Benar kan, semua manusia akan mati. Oh, Pak Dem. Old school banget Pak Dem. Iya, ngambil makan. Orang kaya ini kan ngambil makanannya dari sini, zap. Atau ada TV di sini ya? Makanan bener ya? Kan ini dapur soalnya kan? Exhaustnya. Lah, ini gimana kesini? Udah, Pak. Mbak, ada. Iya lagi. Eh. 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 Cukurukuk. Oke. Dari sini Ada tadi nih. aktivitas ya? Heeh. Wih, No, ada yang berdiri nggak sih, No? iya. Coba semoga bisa. Kok nggak ada di situ? Kerekam nggak ya tadi? Semoga kerekam ya. Di sini nih. Mbak. Serem cuy. Emang. Wah ini garasi, 2 mobil. Di 2 ruangan ini sih Mbak. Iya. 1, 2. Wow. Oke, sebentar. Ini, Mau ke belakang Mbak. Sebentar. Nunu mau kemana? Jadi biar Mbak third person ya. Oke. Jadi, Mbak, rasanya, Mbak, beneran Mbak, di belakang Mbak itu ada perempuan Mbak tadi. Di situ. ini, Dari sebelah kiri. bajunya panjang nggak? Iya. Secara energi emang ini lumayan aktif loh ini. Wow. Gelap makin- Wow. Mbak. Tahu dong. Enggak. Kayak 360 rasanya. Kayaknya Mbak jangan komunikasi dulu ya. Jangan dulu Mbak. Tunggu abang ya. Nih, sini tadi persis. Mbak. Mbak nggak tahu ini mereka apakah memang aslinya di sini atau pendatang, tapi rasanya kok sudah lama. Dan kalau ditanya secara energi gimana? Cukup keras ini apa ya? Mau nyerang ya, Nuk? Mau mendekat ya? Ada rasa itu, tapi agak mengintimidasi. Gitu. Bukan agak mengintimidasi, iya. Kita harus hati-hati juga karena Mbak curiga sama yang laki-laki Wisnu lihat itu iya, tapi yang perempuan Mbak lebih curiga lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sambil pelan-pelan kita lihat. Dari awal aku mulai record dari sini. Nih belakang di depan aku persis. Kayak ada activity, terus kayak aku sama Mbak langsung ngetarik ke atas. Nah pas pada saat kita baru belok itu juga udah ada apparition beberapa gitu. Jadi di bawah pun juga udah rame. Semoga sih ketangkap kamera ya. Tapi masuknya bingung nggak? Hah? Tuh, depannya langsung tembok noh. Coba. Nyerong nggak? Nyerong. Aduh, anjing gua nggak ngeliat lagi. Kenapa? Gua nggak lihat. Oh iya, sorry. Nggak apa-apa. Gua pakai senter juga harusnya. Oh enggak. Bisa 4 mobil ini. 2 dalam, 2 luar. Cuman memang tanahnya nggak asik aja ini. Ya aneh kan? Masuknya juga aneh. Tuh, garasi aja tinggi loh padahal. Iya. Ini masih agak adem lah ya. Iya, ini masih agak adem. Maksudnya berarti emang rumahnya mungkin udah... Nggak, gue juga mau ngomong kayak mungkin udah lama nggak banyak aktivitas di dalam.
Cuman mas saya kan di tengahnya lopong, masihnya adem dong. Dan ini It's okay. Ini tuh. Ini juga lupa. Maksudnya it's okay. Jakarta Utara panas, it's okay. Gue masih positive thinking. Sumpah ini kayak Resident Evil anjing. Asli. Anjing udah banget tadi. Apa? Kita harus takut. Kita harus berani lah. Paling salah. Paling lari. Jangan, susah ini anjing. Takut. Tuh, lihat. Bukan yang gue pikir paku. Enggak ada. Kalau dipikir tapi sebenarnya ini kan lokasinya rame, maksudnya daerah yang rame gitu ya Nu ya. Iya. Mbak, ada lagi tuh Mbak. Nah, mau kemana dulu? Di sana tuh. Kok rame ya? Ini kebuka banget loh Nu, kok nggak ada angin sama sekali ya? Napas Nunu pendek. Polennya Nu. Ini Oh debu, iya. debu. Wah iya. Apaan tuh guys? Hah? Dari bawah? Apa itu? Di bawah loh, hah? Di bawah sini Mbak. Siapa itu? Nggak ada kru ya? Siapa itu? Apa Mbak? Ada suara. Hush. Tadi mau ngeliat cewek beneran Nu, di sini di kamera tadi di sono. Ya dulu di situ juga. Nanti aja ya, Mbak. Mau deketin Mbak. Mana Mbak? Mana dulu kita? Mbak mau komunikasi sekarang? Nama? Nama permisi, selamat malam. Malam. Permisi. Selamat malam, nama Anda siapa? Nama, iya? Boleh tahu nama Anda siapa? Jenny. Benar, Jenny nama Anda? Jenny, iya? Sedang apa Anda di sini? Kenapa Anda di sini? Jenny, iya? Jenny kenapa? Mencari pulang. Jenny, Mencari pulang. Jenny mencari pulang. Kenapa Jenny? Apa yang terjadi Jenny? Jenny. Ya, semoga kami bisa bantu. Jenny cari apa? Jenny? Apa yang terjadi Jenny? Boleh cerita? Ya, kami akan bantu. Jenny, Mbak. Ini tadi yang itu Mbak, Jenny namanya, Mbak? yang Mbak awal gambar itu loh Nu. Oh, itu dia. Losol, Mbak. Losol. Belum terlalu lama ya Nu. Terus kenapa dia mau pulang? Iya, lost. Gini, jadi waktu berduaan sama Mas Nunu itu langsung ini kok, langsung mungkin dari awal udah kerasa, udah kedeteksi ya. Jadi pada saat di rumah, pada saat lihat video foto-foto lokasi itu sebenarnya udah connect. Aku dapat nama Jenny itu dari rumah.
Maksudnya udah ada nama itu gitu, dan ternyata benar sosok dari sini. Badannya penuh ini, Nuk. Badannya penuh ada apa luka-luka sayatan gitu. Orang mana sih, Mbak? Kayaknya Chinese deh. Oh. Iya. Lihat kan, Nuk? Iya. Rambutnya panjang lurus ya, Nuk? Rambutnya panjang. Awas, Mbak. Tadi yang Mbak buka apa dia yang masuk ke Mbak? Mbak Lowenya? Dikasih sama dia dulu. Nah, tapi kalau coba nih Nuk ke arah sana. Ini agak serem deh, Nuk, yang di sana. Nggak usah fokus. Nggak nyampe, Mbak. Oke. Di sana perempuan juga, tapi Iya. Yuk, mau coba masuk sana yuk. Kamar mandi, terus kamu ngejemur ke atas, anjing. Nah, Wah, gue pikir emas batangan, Pak. bukan. Tuh, Kita. lihat kan? Bener kayak mas batangan ya? Ini kayak emas batangan. Tuh, untuk angpau-angpau, Pak. Bener lagi. Baca, Pak. Apa tuh? JP Morgan. Tuh ini kan emas ya? Banyak perusahaannya. Nah, gue pengen ngajakin sebenarnya ke seberang. Mana? Ke seberang sana. Iya. Sana. Serem, Pak. Ya kita kiri dulu aja menit kira. Lihat sini aja dulu ya. Iya. Masuk lagi aja. Lihat tuh. Gara-gara pohon apa? Dahan-dahannya Hancur ya? sampai ngancurin ini. Oh, iya. Nembus tuh. Anjir, ini apaan tuh? Mbak di atas kan? Mbak di atas. Empat. Siapa ya si bapak ini? Mual dah gua. Lo emang nggak mual? Enggak. Lu mau? Agak mual sih, cuman gue kayak ya udah deh gara-gara kopi kali ya. Tapi di sini lebih adem ya, dikit. Dikit ya. Padahal ketutup ya? Ketutup. Tutup kan? Tutup. Tutup semua. Nah, ketika sudah menelusuri area bawah, gue sempat agak lama di kamar mandi bagian belakang situ karena kita ngedengar suara kayak agak aneh, cuman akhirnya kita positive thinking kayak ini kayak suara binatang di pojokan, kayak di dalam plafon ya, kayak di dalam plafon. Ini kamar mandi. Kamar mandinya orang. Anjing, kaget gue. Ini suara. Hah? Dengar lo? Orang? Enggak, di jendela ini tadi. Enggak, mantul. Dari sini. Suara. Iya, dari situ. Ini gue dengernya di sini. Iya, pantulan. Oh. Oh, bathtubnya digondol. Enggak, ini bathtub zaman lama. Bukan pakai bahan itu, Pak. Oh, yang langsung di semen ya? Yang langsung di semen. Bukan, Wak. Di keramik dulu kayaknya. Itu untuk air keluar. Enggak dong. Iya dong. Masa begitu? Enggak, tapi kayaknya bukan bathtub, ini model kayak jacuzzi gitu deh. Jadi ditaruh di situ. Iya. Pokoknya untuk berendam lah. Iya. Iya, mirip jacuzzi di Iya, Jepang soalnya gitu. ada itunya, ada apa? Ini apaan sih, Pak? Di pundak gua. Enggak, itu apa? Plafon. Coba sini. Yuh. Kedengar suara nggak di atas? Enggak. Masa nggak kedengeran, Pak? Dengar ketak-ketak. Iya, kayak keretak-keretak. Gue Nggak pikir bisa. air, tapi ini keretak-keretaknya. Gue tadi kayak berasa ada yang nyentuh kaki gue. Emang iya. Pas gue Tapi tadi gue bener dengar ketak-ketaknya. ini sekitar sini suaranya nih.
Nih dominan di sini suaranya. Singgi Pak. Oh iya. Binatangnya kali ya di atas ya? Itu, coba. Oh, enggak. Nah, bukan. Yuk. Bukan ini ya? Bukan. Enggak. Ada suaranya. Apa? Itu, diem. Apa? Ketek-keteknya. Bukan ini ya? Bukan. Nggak, di atas, Pak. Makanya ini tadi ada lubang. Gue sapa halo gitu. Nggak mungkin tembok sih. Oh. Nah, cuman gue sempet di kamar mandi belakang itu kayak ada yang giniin kaki gue, kayak makanya gue langsung nengok. Kayak bukan deh, gue nggak tahu apa gitu, kayak nggak, cuman mungkin celana gue gerak atau gimana gitu. Ini nih Mbak ngeliat ini nih, ngeliat perempuannya di kamera. Maksudnya dari kamera tuh kayak ngeliat Iya, Nondo gitu. juga di sini nih, Mbak. Perempuan yang sama nggak, Mbak? Sama, pakai itu panjang kan? Gaunnya panjang. Pakai daster kan? Daster, Bukan ya gaun gitu. Ha. Gaun kalau itu sih menurut Mbak. Mukanya, Mbak? Oh, tunggu. Nggak kelihatan lagi. Oke, barusan ngeliat lagi. Cuman agak ngeri ya, Nu. Agak serem ya? Iya. Mau minum sinuk nih kita. Hah? Mau masuk? Ayo, Mbak. Ntar cek cicak dulu. Debu ya, Nu. Iyalah rumah kayak gini, menurut lo. Wow. Ini sih. Tenter. Sini, Nu. Mbak tuh berasanya kayak itu loh, moodnya tuh angry ghost, tau gak lo? Iya. Angry ghost. Ini vengeful spirit gitu loh, Mbak. Iya. Di sini nih. Ya. Jadi di sini rasanya itu lebih ke energinya marah. Energinya marah, mau menyerang, mau bikin panas. Tapi ada di balik itu ada sesuatu. Nah itu belum nyampe situ. Tapi yang pasti di ruangan ini energinya marah. Itu ada ruangan lagi, Mbak? Kamar mandi, Nu. Hihi. Ini perempuannya di sini ya, Mbak. Dibikin disoriented gini ya sama Lu dia. dapet ya? Lu dapet? Dibikin disoriented. Gaun apa sih, Mbak? Kayak dress panjang gitu. Ya, kayak nah, jangan lu bilang tadi kayak ini, Mbak, sundul bolong itu. Iya kayaknya. Hah? Energinya tapi marah nih. Kayak McLampers, Mbak. Muter dulu di sini. Apa yang Nunu rasain? Oleng. Terus Nunu kayak disoriented gitu loh, Mbak. Nunu masuk. Nunu masuk nih. Pintu keluarnya di sana. Maksudnya gini, Nunu masuk. Entrance Nunu masuk malah di sana gitu tadi. Sempet kayak sedikit disoriented rasanya. Nah itu agak aneh sih. Jadi pas pada saat aku masuk ke ruangan, which is di ini ya kalau nggak salah, spot di mana si sosok yang perempuan serem itu, karena dia kan bawa energi marah dan bingung mungkin ya. Entah kenapa pada saat aku lagi megang kamera, aku merasa kayak disorientasi. Aku masuk, aku mau ke pintu pertama kali aku masuk kayak ke arah yang salah gitu. Loh, oke, ternyata cuman hanya ada satu entrance sama pintu kamar mandi. Jadi Mbak di sini, Mbak. Iya kan? Hah? Kita panggil itu deh, panggil abang deh. Siapa itu? Ngintip. Hihi. Ada apparition. Ya. Oke, guys, kita regroup. Kita sekarang panggil abang sama Padem. Padem monitor. Di kiri gue. Makanya masuknya. Ya, monitor. Mbak. Padem monitor. Ya, monitor. Pak, nyalain lagi, Pak.
Sorry. Power on. 6. Ke atas deh. Aku kayak nemuin sumber panas dan marah gitu di kamar ini. Ulang-ulang gitu bang. Maaf Mbak, ulang Mbak. Mbak ada di sebuah kamar. Nah, Mbak tuh kayak nemuin sumber panas dan marah. Mbak, maaf Mbak, ulang kenapa Mbak? Mbak di atas di kamar. Nah, ini merasakan energi marah kayak sumbernya gitu ke atas deh. Oke, kita ke atas. Lu ngerasa ini nggak? Lantai kayak goyang? Enggak. Nggak ya? Tadi pas di sana. Gue ngerasa tadi pas di situ. lu lagi yang ngambil HT, gue ngerasa kayak gini. Gitu. Oh. Padahal ini lantai bawah kan. Nah, abis keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mbak nge-HT-in ke Padem, terus Padem ngasih ke gua kayak Mbak sempat komunikasi sama sosok yang ada di atas. Ya udah akhirnya kita suruh kumpul ke atas. Akhirnya gua sama Padem langsung menuju ke lantai 2. Ini oleng di sini, Nu. Iya, dari tadi nonton Mbak. Ini spot ini nih. Gila masih kokoh banget ya rumahnya. Ya rumah zaman dulu. Wih gede banget Mbak kamarnya. Coba Abang ngerasain apa di sini Mbak? Tadi kan aku ngeliat dari kameranya Nunu. Di kamera Nunu ada cewek di Di sini. pakai baju panjang. Mbak ngeliat mata yang ngeliat di kamera Nunu. Terus suara-suara terus. Jadi kita di situ, suaranya di sini terus pindah ke sana, terus sini lagi Suara gitu. apa? Suara cewek terus suara Iya. gitu. Terus kayak Nunu tadi kan ke sana, tadi sempat ada komunikasi sama ada cewek namanya Jenny. Namanya Jenny. Terus akhirnya kita masuk sini, Nambah tuh kayak ngerasa ini tuh energi di ruangan ini tuh kayak marah, mengintimidasi, terus kayak panas gitu, nggak enak. Sumbernya kayak cewek ini nih. Terus di spotnya Abang sama Mbak nih muter tadi aku sini. Lihat. Ini aku juga muter. Tadi juga tadi bawa pas lagi dipakai HT. Dia ini apa? Berasa kayak lantainya goyang. Nah, kan? Jadi sebenarnya waktu pas di lantai 1 tuh gue udah ngerasa kayak ada kok nggak enak kayak perut gitu. Padem bilang, lu asam lambung kali gitu. Gue udah makan, ya gue ngopi sih. Biasanya kalau misalnya ngopinya nggak enak itu langsung berasa gitu kan. Ini kan udah lama banget gue dari ngopi. Jam 10 kita mulai, gue ngopi dari jam 8. Gue udah mulai ngerasa tuh di titik gue ngomong pas ada Mbak, udah mulai, udah nggak berasa nih. Pas Mas Nunu ngomong, itu tuh di tempat abang berdiri apa segala macam, tiba-tiba anjing Mas Nunu ngomong apa perut gue yang muter. Ya udah nggak kuat akhirnya ya muntah akhirnya jadi gue. Mate, maaf. Tolong ya dipel dulu rumahnya. Siapa ini? Bisa bicara? Kamu tidak bisa bicara? Kamu siapa? Hah? Apa? Ada apa di situ? Itu tempat kamu? Ah, Anda marah kenapa Anda? kamu marah kenapa? Bisa coba pelan-pelan bicara.
Cowok dong ini lu. Lah, kenapa gue diginiin? Oh ini mbak kayaknya. Duh, belum dapet lagi. Nu, tolongin lu. Dia ngasih lihat apa ya? Ini yang cewek. Cewek nih. Ini yang cewek itu bukan sih? Dia tadi di situ tuh. Selamat malam. Kenapa? Anda di sini? Apa ini? Ini cewek apa bapak-bapak? No. Cewek Yang ini bukan sih, Mbak? Yang di sini? yang kayak sendal bolong. Yang Dia marah itu. Cuman ini dia dikirim ini. Dikirim. Nah, Bukan akamsi. Bukan akamsi. Tapi sengaja dikirimkan ya. nah berarti klop sama ceritanya abang tadi. Ya enggak? Gangguan. Ya ganggu bisa jadi kan tadi. Mungkin ya, mungkin. Aku nggak tahu ini tapi yang pasti ini tidak normal. Maksudnya sosok ini datang sendiri juga enggak gitu. Artinya kan memang ada yang sengaja mengirimkan dia Aduh, di gitu. situ siapa tahu bisa ketangkap. Boleh deh, sedikit deh. Di situ deh, siapa tahu. Di pintu. Di pintu. Padem, ada Siapa tahu. kamera padem. Di pintu padem. Who knows. Ya, Soalnya tadi aku di kamarnya Nunu, nggak tahu di bener-bener kerekam ya. semoga dapat. Keluar dulu yuk, aku pengen tahu rasanya bedanya. Ya. Awas, Bang. Supaya bisa ini. Tuh, lain langsung kalau di sini. Bang, awas, Bang. Apa ya? Ya. Lain. Bang. Ya. Pemain gede lu ya? Maaf. Ya hilang anjing. Iya, Bangsat. Jenny. Lah, udahlah. Iya, kami akan bantu. Boleh cerita, Bang? Iya, dia mencari jalan pulang. Namanya Jenny. Hai Jenny. Iya, kelihatan gue ini. Ini badan kamu luka-luka kenapa nih? Ada luka sayatan. Iya. Oh, kenapa? Kenapa Jenny? Oh, ini yang rambutnya diikat kamu ya? Oh, abang lihat. Enggak tadi. Rambutnya lurus diikat. Iya, lurus diikat bener. Demi Allah, lurus diikat. Iya. Dan nggak terlalu panjang. Iya. Seginilah bekas ikatannya segini. Jenny kenapa ini? Kenapa? Masih sakit nggak? Hah? Lurusnya sudah Sakit? sakit lagi. Kenapa ini? Siapa yang ngelukain kamu? Aku. Kenapa? Kenapa kamu ngelukain diri kamu sendiri? Karena setelah itu aku merasa lebih baik sementara. Kamu ada masalah? Coba ceritain ke kita masalah kamu, apa yang bikin kamu sampai harus melukai diri kamu sendiri? Tidak ada yang mau percaya. Sama kamu. Iya. Kenapa mereka nggak percaya sama kamu? Kamu suka bohong? Kamu suka menyampaikan apa ke mereka? Sakit. 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 Kata mereka, jangan cengeng. Mereka itu siapa? Mereka, ya. Keluarga kamu? Iya. Kamu sakit apa emang tadinya? Iya, kelihatan masuk. Sumpah, pakai baju putih diikat, Yes. Chinese putih kulitnya. Persisten nih Jenny nih.
Nah tadi waktu pas Mbak di situ, aku pikir Mbak mau ngeliatin si kampret kan. Aku nangkapnya Jenny. Oh Jenny ya yang Jenny yang rambut nggak panjang, nggak pendek, diikat segini, lurus rambutnya, pakai baju putih kayak gelombang gitu. Ya. Chinese ya putih. Iya, Chinese. Nah, pas aku samperin anjing siapa tuh Mate ya? Iya iya. Pas aku tadi deketin kamar mandi, aku tuh tadi lagi ngomong sama Mas Nur, cuman Mas Nur ternyata ada Jenny di sini kan. Iya. Ini si kampret ini gede ya? Gede. Tinggi ya? Iya tinggi. Oh. Perawakannya tinggi. Rambutnya gitu kan. Iya, gede. Enggak Iya, gede. serem. Kayak barong. Yes. Persis. Siapa Jenny lagi nih? Laki-laki nih kayaknya. Iya, gue dari tadi, Pak. gue juga dapat Yang laki-laki. laki-laki, iya, Tadi benar. ada laki-laki, ada Jenny. Bang, dia bang. Hah? Selamat malam. Pak, Pak. Pak, Namanya gitu tuh bang. Pak. Nah. Bapak lagi apa di sini, Pak? Bapak tinggal sini? Bapak dari mana? Kenapa, Pak? Bapak kok bisa di sini? Bapak mau ngomong apa, Pak? Apa yang Bapak rasakan sekarang? Sakit. Sakit hati, Pak? Iya, Kenapa, Pak? anak-anak saya Nggak ada yang peduli sama Bapak. kurang ajar semua. Berapa anak Bapak, Pak? 5, Oh. Istri Bapak berapa? 1, Istri Bapak kemana? Istri Bapak kemana? Pergi. Ini 5 anak Bapak udah besar-besar semua ya? Nggak ada yang mau ngurus Bapak? tidak masalah. Tidak masalah. Tapi Bapak punya uang kan? Banyak. Apa yang Bapak marahkan? Karena mereka hanya peduli dengan uang. Hmm. Ini anak Bapak yang belum nikah 2 ya? Cewek cowok ya? Yang 3 lain udah berkeluarga, Pak? Sudah punya cucu. Iya, iya. Bapak pengennya apa? Mereka perhatian sama Bapak. Bukan itu. Tapi, Mereka harus saling menjaga. oh, ternyata apa yang mereka lakukan satu sama lain, Pak? Ya berantem. Hmm. Cuman karena uang. Uang itu bisa dicari. Dikasih otak. Pakai otaknya. Mm-mm. Dikasih rumah. Dikasih makan enak. Nggak ada otaknya. Mm-mm. Berantem cuma karena uang. Bodoh apa mereka? Iya, nggak dipakai itu Pak otaknya, Pak. Iya, hatinya juga, Pak. Iya Ya. pak. Saya sakit ini. Mm-mm. Istri meninggal. Hmm. Bapak membesarkan anak-anak sendiri. Ya. Anak-anak itu tidak ada yang kekurangan. Iya, tahu Pak. Semua ada. Semua. Tapi sampai saat ini juga problem keluarga banyak yang kayak Bapak, Pak. Bodoh. Setuju saya, Pak. Bodoh. Tapi kan mereka dibutakan harta, Pak. Waktunya itu kan tidak lama. Iya, betul, Pak. Mereka belum tahu kalau waktunya nggak lama. Kalau sudah pergi bagaimana? Kayak Bapak ya, nggak Kau mau dibawa. bawa mati itu uang. Iya, Pak. Namanya siapa, Pak? Santoso. Halo, Pak Santoso. Saya Fadi, Pak. Saya Wisnu pak. Ya. 1 Salam, Pak. 1 Salam. 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 1 Sa
menjaga uang itu bisa dicari sama-sama. Iya. Bukan untuk berebut harta. Malu. Iya. Siapa ini? Ini Sarah. Sarah namanya. Sarah namanya. Kenapa? Bapak ngomong apa sama Sarah? Apa, Pak? Lucu ya? Kenapa, Pak? Bisikin, Pak. Lucu kenapa, Pak? Bisikin, Pak. Katanya kalau marah nanti cepet tua. Lah kan udah tua. Kan udah mati. Oh iya benar. Tapi Bapak masih gagah ya tuanya ya, Pak ya? Iya. Rambut selalu rapi, Pak ya? Iya. Gagah ini Bapak. Nyalain lampu deh. Lampu. Kamera. Siapa namanya, Bang? Pak Santoso. Aduh silau banget lagi. Sakit hatinya berasa banget ya, Mbak ya? Referensi Mbak copot lagi nggak? Bentar. Enggak. Aspa deh. Ini album. Enggak, gue jagain malah. Iya. Gue cuma takutnya nggak sengaja tok gitu loh. Itu doang, makanya gue jagain. Ini album. Nu nemu kotor nu. Enggak, album ini, foto album. Iya. Ini Mas Ya. yang di itu. Ya. Ini yang di Wah, virus zombie. Iya, iya. Virus zombie. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Pembunuh kuman, bukan pembunuh kenangan. Pas komunikasi tuh ya aku merasakan hatinya dia gitu ya, dan kayak kepikiran jadinya. Maksudnya gini, kayak itu kan orang tua yang sudah meninggal gitu ya, pergi duluan dalam keadaan ya emang mungkin sakit, tapi emang karena udah tua gitu. Kalau dari fisiknya dia perawakannya tegap gitu, terus pakai kemeja lengan pendek, dan yang paling jelas tuh tangan sebelah sininya nih dia pakai jam kayak Rolex gitu, tapi yang agak kebesaran. Terus rambutnya juga agak klimis gitu. Memang kelihatan bahwa beliau ini sosok pengusaha yang sukses gitu di eranya. Lu dapat mukanya nggak, Nu? Siapa nih? Pak Santoso. Lumayan dapat. Kurus. Abang bener lagi, tapi tegap, rambutnya rapi gitu. Ya, ini cepak. Ini Jepang kayak Ada bukan jenggot, titik-titik gitu. kayak five o'clock gitu. Iya. Istanbul gitu, tegap. Dibilang tinggi nggak tinggi, pendek nggak pendek. Standar lah. Gitu. Ini buncit dikit ya. Tapi tegap badannya. Tegap. Ha. Ini kurus. Ini cuma agak sedikit. dikit Ya. dong, bukan Nggak yang buncit buncit gitu. Ha. Soalnya yang bikin perjalanannya dia nggak lancar dan kayak nggak mau pergi tuh karena anak-anaknya terus. Terus aku bilang kayak, wow, kayaknya bapak udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Itu kan jalan anak-anaknya. Memang mungkin sedih, tapi ya kan bapak sekarang mikirin bapak deh gitu. Biarkan mereka begitu, aku bilang. Kan mereka sendiri yang akan nanti merasakan sendirilah akibatnya seperti apa gitu. Kan akhirnya kan sekarang juga hubungannya semuanya nggak enak karena beneran berantem. Jadi tuh anak semua nggak ada yang akur, beneran berantemnya tuh berantem parah ya gitu. Tadi mau bilang Terakhir sih yang aku lihat kan 5 anak. Yang 3-nya itu udah berkeluarga, udah punya anak-anak, jadi udah punya cucu. Yang 2-nya belum nikah waktu saat itu ya. Yang gue lihat. Cewek cowok anak keempat kelima. Ya. Aku pikir sempat ada hubungannya nih sama Jenny ternyata. Enggak Iya, enggak. ada hubungan. Kayak beda. Jenny ya sendiri aja. kalau Pak ini lebih lama waktunya. Timelinenya lebih jauh. Kalau Jenny baru. Oh. Iya lagi.
Kalau Dari di depan. bajunya ya, Mbak? Kalau Pak Santoso ya namanya. Santoso. Ya itu dia udah lumayan. Mungkin 90s ya. Jenny itu Masih ada. Baru. maksudnya daerah sini ya? Oh, oke. Kan. Jenny, Mbak. Pak Santoso. Iya. Bapak sakit, Pak? Sempat sakit? Sakit. Stres ya, Pak ya? Stres ya. Makan. Iya. Saya suka makan. Dokter sudah bilang. Iya. Bapak sampai dirawatnya di rumah ya, Pak ya? Kaya banget Bapak. Di rumah sakit. Hah? Enak di rumah sakit. Iya. Itu anak-anak nggak ada yang jenguk, Pak? Anak-anak. Iya. Ada. Tapi ya gitu. Basa-basi ya, Pak ya? Iya. Itu dari kelima anak itu Bapak nggak ada anak kesayangan, Pak? Sayang semua. Oh, ya siapa tahu. Nanya, Pak. Sayang semua. Berarti dibagi rata semua tuh, Pak? Bagi rata. Mereka aja bodoh. Apa sih yang mereka mau kan udah dibagi rata, Pak? Iya, kenapa mereka? Pengen apa? Mereka kan udah sama semua udah kebagiannya. Tidak tahu. Hah? Kerja di mana, Pak, dulu, Pak? Banyak. Banyak yang Bapak kerja. Bisnis ya, Pak? Usaha. Asli mana, Pak? Mereka Hmm? dulu Hmm? kalau datang pasti ada maunya. Oh, Apa, Pak? Mereka mau apa, Pak? Ya ada maunya. duit ya, Pak ya? Minta perusahaan mana? Ya namanya anak mau usahainnya, ayo. Ya. Cuman Bodoh. pada sekolah nggak sih, Pak? Tinggi. Waduh. Iya. Mungkin karena tidak pernah susah ya. Iya, bisa jadi, Pak. Iya. Soalnya kan kalau orang yang susah, Pak, mikir mereka gimana cara mau makan, Pak. Tapi saya juga tidak pernah susah. Bisa. Bapak anak berapa, Pak? Karena saya pakai ini. Bapak anak berapa, Pak? Yang namanya uang itu kan bisa habis. Iya, betul, Pak. Baru gajian kemarin, 2 hari lagi udah habis, Pak. Punya anak cucu. Heeh. Tapi anak-anak bodoh semuanya. Ada yang mau disampaikan nggak, Pak, ke anak-anak Bapak? Ini kayak anak-anak Bapak masih pada hidup deh, Pak. Enggak ya? Apa udah jadi kakek-kakek mereka? Kayaknya enggak deh. Masih hidup deh. Masih hidup ya? Ada yang mau disampaikan, Pak? Sudah. Sudah. Ke Sarah ya? Oke. Makasih ya, Pak, Terima ceritanya, kasih, Pak ya. Pak. Sudah bercerita. Nanti kita bantu Bapak doa. Bantu doa. Mudah-mudahan Bapak ya sudahlah mengikhlaskan kebodohan-kebodohan anak Bapak ya, Pak. Bapak mungkin masih ada harta yang disimpan, Pak? Apa tadi dia kan ngomong bodoh-bodoh terus. Harusnya yang dimaunya apa anak-anak? Iya. Maunya kan mereka pakai otak. Oh ya, Bapak maunya anak-anak kayak gimana, Pak? Kan Bapak bilang bodoh tuh. Ya kalau mau sesuatu ya harus berusaha. Tuh, betul, Pak.
Betul. Mau saya kasih uang banyak, harus usaha juga. Kalau nggak habis gitu aja Pak ya? Iya. Nggak ada bertahan hidup Pak ya? Iya. Iya. Nggak ada sensing bertahan hidup. Ya kalau yang masih hidup anak-anaknya dengerin tuh. Iya. Iya, Bapak mau ngomong nggak Pak? Siapa tahu anak-anak Bapak nonton kita nih Pak. Ini satu Indonesia bisa nonton Pak, sumpah. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Kata, sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Iya sih, bener Pak. Karena sudah cukup saya Membimbing, mengajarkan, upayakan. mengupayakan, ya. Iya, iya. Kata Sarah. Iya. saatnya senang. Ya, Iya betul, Pak. Udah Bapak senang-senang aja. Nggak usah di sini ya Pak ya. Kita doain ya Pak ya. Ya, kami bantu doa Pak. Tempat yang lebih mewah gitu, atau yang lebih bagus. Saya mau Apa tuh? itu Apa tuh? Siapa ya? Istri? ibu saya. Oh, monggo Pak. Ibu? Ya, Oh ya. salam Pak. Yaudah Pak, sana Pak. Pamit ya Pak. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih Pak Santoso. Ayo Pak, kita berdoa ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Betul, rescue. Kasian tapi ya udah. Bego anak-anaknya kalau drill. Abis itu kayaknya mereka juga. Spoil banget ya anak-anaknya. Di spoil banget ya. Iya, terus bapaknya pintar. Jadi sebenarnya tuh udah disiapin sebenarnya ada bisnis gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya bisnis itu kan bisa dipegang orang lain dulu gitu ya. Nah, untuk bisa jadi kayak dikasih kesempatan dulu gitu loh sama bapaknya untuk maksudnya buat belajar gitu. Soalnya percuma juga kalau misalnya lo gue kasih duit nih, bek Habis. habis gitu. Kayak yuk biar bisa Mengembangkan, lebih bagus lagi bisa penghasilannya. lebih besar atau bisa jadi bikin bisnis lain gitu kan. Maksudnya dia begitu, tapi pada banyak lagi duitnya anjir. Banyak tuh. Iya lagi. Tadi gue sempet nanya, Pak, ada yang belum dibagi nggak Pak? Nomor PIN-nya gitu atau apa gitu. Tapi itu dia dia nulis, aku nggak tahu deh, kayak mungkin memori dia kali ya. Jadi dia tuh punya kayak save gitu, berangkasnya tuh tinggi gitu, cash no. Ini sempat ngerasain ada berangkas gitu yang Terus dolarnya dolar jadul, dolar yang zaman dulu. ini kredit card masih American Express tuh. Iya lagi, yang dulu kredit cardnya diginin, krek gitu. American Express. Kredit cardnya jadi pakai kertas, jadi gini, krek gitu, di tanda tangan terus krek. Tanda tangan, dikrek-krek dulu baru tanda tangan. Iya, mesti dipakai itu. Dijiplak. Sebenarnya kan cara perginya juga normal gitu ya, maksudnya ya itu hal yang biasa, tapi kan nyangkut. Nah yang bikin nyangkut itu justru malah yang masih hidup.
Itu aja aku kepikiran itu gitu, bahwa mungkin memang tidak mudah, cuman sebisa mungkin kalau punya keluarga mungkin ada yang belum diungkapkan atau kita menyimpan marah atau apapun itu, ada baiknya diungkapin gitu. Dan kita harus lebih mau belajar mengerti bahwa setiap orang pasti punya cara penerimaan dan sifatnya kan pasti berbeda gitu. Ternyata masalah ini tuh banyak terjadi di keluarga-keluarga yang kayak Pak Santoso gitu. Ternyata nggak cuman yang di kalangan bawah, menengah, atas pun sama gitu. Jadi ini sebenarnya kayak ngingetin kita aja sih yang masih hidup di zaman sekarang bahwa jangan sampai keluarga kalian hancur gara-gara harta. Itu sih yang gue ambil ya dari Pak Santoso. Iya bang, daerah elit bang ini. Pohonnya. Hah? Cermin gede banget guys. Gimana penelusuran? Cicak aman? Kenapa sih dek? Situ apa situ? Cuman ini aja ke daerah ini bawah ke garasi. Oh, ada akses bang? Enggak ada. Oh, Maksudnya ke bawahnya nggak ada. lopong ke bawah tuh garasi. Aku tadi udah dari bawah. Tuh. Bilang lagi jangan vape ya. Karena? Ada bau gas. Oh iya. Bang jangan nge-vape ya, bau gas. Jangan nge-vape, bau gas. Yes. Mana Bude? Coba deh, fokus ya. Aku sih nyium bau gas. Nah. Bau gas apa bau sulfur? Ya. Sulfur ini. Sulfur diemen dong. Hah? Medong dong. Bang, Hati-hati deh. Bang, Wih, takutnya gede. bang. Kalau sulfur dek. Kenapa? Mereka karakternya gitu, ciri khasnya. Bau, Oh ya? Bau sulfur, iya, bau belerang. Lah, gue sering mandi di air belerang. Bukan. Ya. Tapi kenapa sih cewek yang rambut jebrak itu di sana aja ya? Enggak berani. Nggak kesini? Enggak, Mbak tahan. Oh. Nggak mau. Iya juga ya. Situ aja mbak. Mbak halau juga sih sebenarnya, tapi Mbak nggak tahu apa karena berhasil Mbak halau atau emang dia Nggak bisa kemana-mana. yang bukan nggak bisa kemana-mana juga, atau dia segan sama yang ada di sini. Ini kamar utama bukan sih? Ini sih pintu kamar, ruangan, kamar mandi, master toilet. bedroom ya? Iya, master bedroom ini apa deh? Oh, ini kayak toilet gitu ya? Kok nembus? Ya guys, hati-hati ya. Hah? Shield on lo. Iya. Oh enggak, tapi ada Shield on pintu ya, lagi kan. Oke. Bude, warnanya apa masih inget nggak? Apa? Bang, Good boy. Iya. bang, shield bang. Shieldnya nyala Ada ya? something nih yang Dah. Takutnya ke belakangnya biasa. Oke, nanti aku ngobrol ini di bawah deh. udah mulai ada Udah mulai nggak gemuruh nih, kondusif. gerudugan nih. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya tempat ini mau digunakan lagi, sebenarnya bisa sekali. Dan kayak kemarin kan kita ke penelusuran juga di satu tempat bekas kos-kosan. Nah itu PR, maksudnya bisa, tapi agak lebih PR. Nah kalau ini lebih mudah sebenarnya. Jadi Jauh lebih mudah. jauh lebih Jauh, mudah. ah. Jadi sayang banget apa namanya, Nampaknya mahal. mungkin mau dijual atau apa. Kalau mau dibersihkan bisa. Tapi memang ya harus ada dananya untuk. Karena bersihnya nggak cuma bersih secara metafisik juga, secara ini pun juga ya harus dibersihkan lah gitu. Kita ke bawah yuk. Dah. Cut dulu. Nih. Apa? Sudah dijual. Anjing. Bukan. Dijual nih. Ya, bang. Ini gua kenal nih. Ini gua kenal nih. Bang, si Ida. Dak, apa kabar lu, Dak? Jangan diambil, kotor, Dak. Keras banget. Apanya? Lu. Apa? Ini dijual bang. Emang kupingnya masih fungsi, Dak? Masih. Oh, masih. Baik, Ini jadi ikut kan. Ini nih. Baik, iseng banget Oh, sih. Iya. ini. Bentar. Berapa ya? Berapa ya? Oh, ini bagus sih, bagus. Mahal. Berapaan ya? 3,5. Bisa nih. Iya, jangan semua dijual lu. Kan lumayan. Iya, benar.
Udah yuk. Wah banyak. Iya banyak banget dah, sumpah Wah dah. banyak nih. Tuh, nih. Wih. Lumayan dapat duit ya Oh, nih. ini lagi nih. Iya, udah. Kotor, Iya. kotor. Bisa kotor. nih. Iya bisa. Iya. Udah rusak tapi. Kok ditendang? Udah rusak. Kan orang Udah rusak. Udah rusak dah. bisa tuker. Hah? Tuker. Nggak bisa. Kalau tuker harus ada bon pembelian. Ngerti kagak lu? Kagak ngerti kan? Nah, ya ini bisa. Kalau ini bisa dijual. Cuman kan ngangkutnya susah. Ini bukan punya kita. Nggak boleh main jual-jual. Di rumah orang ini dah. Rumah orang ini. Di rumah Sarah juga nggak boleh main jual-jual barang lo ya. Gimana? Siapa? Nggak udah, nggak apa-apa. Yuk. Udah dah. Turun dah. Iseng sih. Udah dah, gue udah mau sahur dah. Udah dah, nanti aja ngobrolnya kita ke bawah aja dah. Udah mau sahur demi Allah. Wah banyak ada lagi. Iya banyak banget dah. Nih. Kaca itu. Mbak iseng banget sih, Bro. Kok tiba-tiba jadi adem ya? Ini rumahnya gedongan ya? Iya adem ya. Tiba-tiba. Tadi Iya, rumah gedongan ini. rumah orang kaya nih dah. Iya. Kok jelek? Kan Bagus udah ini. rusak. Iya udah rusak ini Iya, dah. udah Udah rusak, dari bagus. Ademnya signifikan loh, Bang. 12 tahun yang lalu ini ditinggalin. Kabel, jangan itu punya Thomson. Itu punya kita, tapi nggak bisa Bisa dijual. dijual? Iya nggak bisa orang dipakai. Nih. Oh yoi. Apa aja dijual ya? Nih, dah. Ini dilepas juga bisa nih. Jangan. Udah ya. Ya, Yuk kita bawa yuk. yuk. Iya jangan. Kasih dah, Lu udah. keluar dulu. Apa? Nih. Ini apa? Kamera. Kamera. Itu bisa dijual. Udah dah, yuk. Udah dah. Yuk. Mbak. Ini ide mah nempel bareng Mbak ya? Iya. Belum kenal siapa-siapa ya? Bagus juga sih. Hantunya tukang thrifting ya? Iya nih, dia tukang thrifting. Apaan Apa aja banyak dijuitin, dijual, ha? Gue pertama tadi, lah setiap kali ke trigger itu mah cetekan. Cetekan lampu, saklar, kocak. Bisa dijual semua. Nah, udah. Nama setan ada di rumah. Iya lagi. Enggak sih, di kantor. Ya bolak-balik aja mereka. Jenny itu kalau dilihat badannya guratan apa bekas lukanya itu nggak hanya di tangan, tapi udah sampai ke badan, Bang. Terus tadi aku lihat kayak lo bisa sampai nyangkut, kenapa? Apa yang lo lakukan gitu? Karena dia nutupin terus sama kesedihan, sama emosinya dia itu loh. Tapi dia minta pulang terus kayak. Minta cari jalan pulang. mau pulang. Dia minum ODE, jadi minum apa sih, minum Abang atau itu minum apa, cuman banyak dalam jumlah yang banyak. Pil. Mati no. Dan dia sengaja. Makanya kayak disoriented, dia pengen pulang. Beneran di ininya dia tuh pengen pulang ke rumahnya gitu. Jadi sebenarnya Jenny ini, Mbak nggak tahu ya itu apakah itu adalah sebuah kondisi mental. Mbak nggak tahu namanya ya. Cuman gini, Jenny ini sebenarnya dia selalu menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Tapi apa yang misalnya gini, misalnya kita kehilangan dompet gitu misalnya ya. Maksudnya level kekesalannya kita itu mungkin yang normal 5 batasnya gitu. Dia tuh bisa berlebihan gitu loh, Bang. Nah, cuman dia sebenarnya ngomong, diungkapin, dan memang reaksinya yang dari dia itu emang kayak ngamuk gitu loh, kayak tantrum. Nah, itu kayak dia nggak bisa kontrol, cuman dia tahu. Nah, itu Ya, ada kondisi mental itu. apapun yang dirasakan sama dia selalu menceritakan ke orang tuanya sebenarnya, terutama ke ibunya. Tapi kayak ya udah dong, makanya nggak usah gitu digituin mulu.
kayak mungkin kan seharusnya kayak oh coba deh dibawa ke dokter atau gitu loh Bang. Jadi bisa ketemu kan dilihat ada apa namanya anaknya malah disalahin. Dibilangnya lebay gitu, berlebihan. Belum paham kali orang tuanya kalau anaknya ada kekurangan itu kali ya. Iya mungkin atau in denial juga bisa, tapi itu kan udah maksudnya Nena kan udah gede gitu maksud aku. Ya aku nggak tahu ya, maksudnya mungkin cuman kan kalau misalnya emang dari kecil suka tantrum gitu, masa nggak tahu ya gitu. Harusnya udah tahu dong. Gitu. Ya sayangnya itu kita tapi tetap doakan. Ya. Apa? Semoga suatu hari nanti bisa menemukan pulang gitu. Pak Santoso rescue. Ya, udah. Rescue. Aku pikir mau ketemu istrinya tadi, ternyata ketemu ibunya. Iya ibunya. Ibunya. Terus ini yang sosok-sosok yang di atas kayak tadi yang Mbak Sun itu udah fix Kiriman. iya Dari luar kiriman. Terus ada beberapa juga yang Tadi memang bahas di ruangan kamar mandi yang kaca besar itu, kenapa tuh? nah itu energinya di belakangnya itu udah kok menujunya ke yang D. Ke di mana? Mbak nggak ngerasa itu dari tanah ini juga, itu kayak kumpulan sampah metafisik yang akhirnya ngebentuk si ini gitu. Maksudnya jadi lebih kuat dia gitu. Tapi kiriman juga jadinya sebenarnya. Maksudnya ini bukan tempatnya dia gitu. Iya. Nah yang di sini males sama yang ini. Iya kan, bener kan? Itu kayaknya mungkin dia Levelnya lebih tinggi. Levelnya. Makanya dia nggak berani main-main ke sono ya. Iya. Nah betul. lucunya Kerasa. tapi yang Mbak di atas ini dia tuh juga kayak muter-muter ya Iya. kayak muter-muter gitu. Muter aja terus. Energi juga muter terus kayak marah, kesal, marah, bikin panas, marah, kesel, bikin panas gitu terus. Nah, aku tadi pusing sama disoriented Bang, kayak masuk dari sini kayak keluar harus ke sana. Padahal kan ke sini kan. Loh, gue di mana sih gitu. Dan tadi Mungkin itu kali ya suara yang marah-marah yang warga bilang kali ya. Aktivitas-aktivitas ternyata kayak si Mbak Kun yang ini Bisa kayaknya. jadi dia sejadi ya, ngulang-ngulang ngulang kayaknya. terus kan, soalnya ngulang terus tuh. Iya. Marah ya. Orang mah biar serem tuh suara nangis kali, marah-marah. Orang kalau nangis kita mau nolongin dong malah justru. Lah gue mah takut Mbak, malam-malam orang nangis. Ya kan enggak, buktinya waktu itu teriak-teriak kita samperin. Rame-rame sih. Iya. Teriak, ingat gak? Iya. tolong apa nggak sih? Teriak tolong nggak sih? Mas Dipo. Ini film monyet ya, film monyet. Teriak film tolong monyet. atau nggak sih Mas Dipo? Tolong ya? Pokoknya yang Tolong perempuan jelas banget. Bukannya ketawa ya? Tolong, minta tolong. Makanya kita kita semua lari loh. ke atas. Sekru gini semua Satu ini kru. lari nyamperin suaranya. Pas sudah sampai di depan suaranya, gon suaranya. Bukan ada ketawa dulu terakhirnya? Enggak. Tapi semuanya dengar. Iya denger. Fisik, Si siapa tuh? Siapa? Yang nyetirin kita? Dayat. Dayat. Ya ada Boy juga kan Boy? Ada. Ah, Boy kan conge. Astaga. Boy, itu makan rumput. Ntar kapan-kapan suruh lagi deh. Waktu itu kemasukan siluman kuda dia. Jadi makan rumput. Ntar besok coba cari anaconda deh. Saradik, kayaknya aku seharusnya pesan dari Pak Santoso itu cukup ini ya. Jelas lah. Cukup jelas gitu. Cuman ya tadi Dan pesannya berlaku buat tiap generasi loh tuh. ya mesti sangat disayangkan masih terjadi sampai hari ini gitu. Bahkan ada keluarga juga yang saling sampai kirim-kiriman sinantinet cuman karena rebutan doang itu pecah sih kayak Keluarga yang nggak jelas. gila. Lu nggak jelas. Alik ya Mbak? Iya, alik. Maksudnya enggak kalau nggak masuk akal, maksudnya kayak enggak nggak Mau diceritain nggak? Nanti aja ke rumah gue ceritain. Detailnya gue ceritain nanti. Kenapa bisa begitu gue ceritain nanti. Di rumah aja. Ya udah oke. Ya udah Saradix, terima kasih. Jangan lupa download aplikasi DMS Plus karena apa? Karena sebentar lagi akan ada spesial. Itu di kota mana aja, Bang? Semarang, Malang, Blitar, Los Angeles, ya, Tokyo. Terus Rumah 78.
cerita Lila. Dan Nyai untuk pertama kalinya main di film drama yang bukan horor. Cuman dapat 12 scene lumayan lah. Bukan cuman itu Mbak. Banyak apa? 12 scene. Ya nongol lah gitu. Nggak, maksudnya drama loh, kan jarang. Bukan jarang, nggak pernah. Iya. Baru ini. Nanti kita drama nih semuanya. Apa Ip, diadaptasi dari itu ya, Korea ya? Diadaptasi dari drakor. Iya gak lu? Iya. Iya, lucu banget. Ih, kayak mana sih? Oke, terima kasih Saradix. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.